Halo teman-teman dari Brajamusti dan Maiden semuanya, kembali lagi bersama saya Rian Putra di acara Halftime Session, di mana pada acara ini kita mengundang tamu-tamu spesial yang memiliki peranan penting di sepak bola Indonesia. Langsung aja nih kita memperkenalkan tamu spesial hari ini, yaitu mantan Deputy General Secretary PSSI yang sekarang menjabat sebagai Football Project Officer di Jarum, yaitu Bapak Marsal Irwan Masita. Halo Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Halo Rian, apa kabar? Baik-baik Rian, kamu gimana? Sehat-sehat? Baik, sehat. Sekarang Pak Marsal gimana Pak? Lagi sibuk apa aja nih? Masih berhubungan sama sepak bola tentunya, karena mungkin takdirnya udah hobi bola, suka bola, dan kita pengen pengen bikin sesuatu lah buat Indonesia gitu ya, di sepak bola. Jadi masih berhubungan sama sepak bola kerjaannya sekarang. Oke, berarti sekarang udah bergabung sama Jarum ya berarti ya? Udah bukan di PSSI lagi ya? Iya betul, kebetulan per awal tahun ini saya resign dari PSSI, kemudian masuk ke grup Jarum. Hari ini kita juga kita punya beberapa proyek sepak bola yang mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Salah satunya Garuda Select yang kita jalanin udah tahun ketiga, dan ada beberapa lagi aktivitas sepak bola yang memang kita bantu untuk dari Jarum gitu. Oke, baik Pak. Ini mungkin biar teman-teman dari Brajamusti dan Maiden lebih mengenal seorang Pak Marsal, mungkin Pak Marsal boleh ceritain dulu kali Pak latar belakang Bapak ini gimana sih ceritanya bisa berjodoh dengan sepak bola gitu Pak. Jadi pengen tahu aja nih ceritanya gitu. Oke. Ya terima kasih Rian. Halo teman-teman Brajamusti, Maiden, teman-teman di Yogyakarta, The Blues. Saya juga hobi saya fans Chelsea, jadi harusnya kita seirama. Blue gitu ya. Kalau Rian katanya agak merah, nggak apa-apa lah. Tapi merahnya merah, nggak apa-apa. Merah tim nasional Indonesia kan merah ya, juga. Betul. It was, saya orang biasa Rian. I came just like anybody else gitu. Saya suka bola dari kecil. Saya main championship manager, saya main football manager. It was like one of my greatest hobby gitu. Saya senang sekali. I don't know why, but then it took me untuk kerja setelah saya kuliah. Saya kerja di Sampurna kebetulan, di salah satu perusahaan rokok di Indonesia waktu itu, dan kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk jadi sponsorship officer waktu itu di salah satu perusahaan rokok itu. Dan kebetulan juga saya dipertemuin sama sepak bola dalam reality, whereby kita waktu itu salah satu sponsor utama untuk FA Cup-nya Indonesia, atau pada saat itu di 2004 namanya Kopaji Samsu Indonesia. Okay. So I have to deal with the federation pada saat itu. Jadi saya harus negosiasi dengan PSSI, saya harus berhubungan dengan PSSI, saya harus menyelenggarakan turnamen yang saya pikir salah satu yang terbesar di Indonesia, karena FA Cup ini, Piala Indonesia atau Copa Indonesia dulu, adalah turnamen terbesar. Kalau sekarang namanya Piala Indonesia, tahun lalu. Kenapa terbesar? Karena semua klub dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 main di sana. Dan untuk menyelenggarakan turnamen sebesar itu bukan hal yang gampang ya. Bayangin, pesertanya ada 126 klub, 128 klub dari seluruh Indonesia. Jadi bayangin segitu banyak stadion yang akan kita mainin. Beda dengan Liga 1 yang mungkin hanya main di kurang lebih 18-20 stadion, I would say, setahun. Ya, jadi cukup hektik, cukup kompleks organisasi penyelenggaraan turnamennya. Dari sana kemudian saya spend kurang lebih 10 tahun lagi di perusahaan rokok itu, dan dalam hati saya punya kayak kamu mungkin kali ya, gemes gitu ngeliatin, karena kita suka bola, tapi kita juga nggak kepingin negara kita terlalu tertinggal gitu dibanding negara-negara lain. Saya selalu believe Indonesia ini negara hebat, negara besar, cuman kita ketinggalan aja. Tapi mau lihat hari ini generasi muda kita, millennials kita, they're so smart, they're so good gitu. Kita pinter-pinter, fans Indonesia pinter-pinter gitu. Tapi kok kenapa sepak bola kita tertinggal? So it took me then, akhirnya bawa saya ke PSSI lagi, dan kebetulan pada saat itu wakil ketua umum PSSI-nya minta saya untuk handle as a deputy GS untuk
komersial ya. Nah, komersial ini PR terbesarnya juga di PSSI. Kenapa? Karena kalau kamu tahu juga, dan ini bukan rahasia umum rasanya, federasi kita, industri di sepak bola sangat besar, tapi somehow di federasinya pada saat itu nggak surplus gitu. Banyak hutang, banyak masalah, dan lain-lain. Mungkin Ibu Liana dari PSIM lebih tahu lah seperti apa ya. Makanya waktu itu saya mencoba merayu Bu Liana untuk bantu kita di PSSI, karena kita bilang no. In our now it's our generations. Now generasi kita harus merubah semua fakta-fakta ini gitu. Generasi kita harusnya bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik dibanding generasi sebelumnya, dan generasi kita juga harusnya bisa bikin sepak bola lebih baik, dikelola dengan lebih baik, lebih profesional, lebih transparan, dan lain-lain. So dan akhirnya saya berkutat dengan PSSI kurang lebih hampir 3 tahun, sampai Januari kemarin, dan I move to Jarum. Jadi awalnya begitu kurang lebih, Rian. Oke, baik. Ini berarti kan bisa dibilang Bapak ini udah sangat cukup lama ya sebenarnya bermain di sepak bola ya mungkin ya. Dan pasti pengalamannya banyak karena kan mainnya langsung ke federasi secara nasional gitu ya. Sebenarnya seperti yang tadi Pak Marsha bilang mengenai industri ini besar, dan kalau misalnya dari saya pribadi sebenarnya percaya bahwa industri ini besar karena fans, ya kan? Karena without fans sepak bola is nothing gitu. Dan saya percaya Bapak mungkin kan punya pengalaman panjang banget nih, karena federasi nasional juga pasti mungkin Bapak udah sering ngelihat sepak bola di luar seperti apa, entah apakah itu dalam bentuk studi banding ataupun apapun. Nah, saya pengen bertanya Pak, sebenarnya kan Indonesia ini kan masuk 10, bahkan 5 besar supporter sepak bola terbanyak nih di dunia nih. Nah, menurut Bapak nih, yang bisa membedakan supporter kita dibandingkan dengan supporter-supporter di Eropa dan negara-negara Asia lainnya tuh apa sih Pak? Sebagai Bapak yang pernah megang di PSSI langsung lah gitu loh. Ada nggak sih perbedaan? Oke. Kalau dari saya kalau dari perspektifnya tim Indonesia gitu, tim nasional, setahu saya 2018 itu ada artikel di Planet Football, salah satu jurnal internasional mengenai sepak bola. So Indonesia itu bukan 5 besar, we are number 1. Jadi kalau lihat dari size, kita ngomong dulu market size industri sepak bolanya gitu ya. Sebelum 2018 nomor 1 di dunia itu Nigeria. Ya kan, Nigeria itu punya penduduk lebih kecil daripada kita. Penduduknya mungkin less than 200 juta orang, tapi secara percentage itu 90% lebih penggemar bola, gitu ya. Nah, di Indonesia kita punya penduduk 270 juta, penggemar bolanya adalah 86%, ya, 86%. So secara absolute number kita lebih banyak dibanding Nigeria. Yeah. So we're number 1 actually. Jadi kalau ngomongin pasar sepak bola, hey, Indonesia is number 1. Kita negara besar gitu. Nah, tapi tentunya pasar tidak berhubungan langsung linear dengan prestasi gitu ya. Itu hal yang terpisah gitu. Yeah. Tapi kalau ngomongin besar market size-nya sepak bola, well, Indonesia is the place. That's the reason juga kenapa FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah World Cup Under-20 tahun depan. That's the reason ya. Karena dia tahu bahwa pasar sepak bola di Southeast Asia dan Indonesia especially itu sangat besar gitu. Nah, kalau pertanyaan kamu adalah bedanya di sini sama di sana, menurut saya gini kali ya. Tahun lalu saya spend lumayan lama gitu ke Europe karena kita handle Garuda Select. Sebenarnya kalau lihat sejauh mana loyalitas, sejauh mana passion, sejauh mana pure passionnya dari supporter atau fans Indonesia, if you compare with Europe gitu, sebagai pusat dari industri sepak bola, saya rasa nggak jauh beda gitu ya. Kamu lihat, kita bisa lihat beberapa quantitative datanya lah, misalnya average attendance di stadium. Wow, average attendance di stadium kita untuk Liga 1 lah, kita compare-nya Liga 1 atau Liga Pro di Indonesia versus di Thailand, versus di Singapura, versus di Malaysia, atau within Asia lah. Di Asia, hari ini kita hanya kalah dengan China secara average attendance League Pro. Kamu bisa cek, ini angkanya ada di mana-mana gitu. We're even bigger than Thailand, definitely. Way even bigger than Malaysia.
way bigger than Japan, way bigger than semua negara-negara di Asia Timur. Jadi we're quite okay gitu ya dari jumlah penonton atau orang yang datang ke stadion. But anyhow, menurut saya ada faktor lain. Kalau ngelihat hari ini bukan hanya supporter lah. Kita tahu juga negara kita masih di kategori negara berkembang. As a country, ya. Negara berkembang. Kenapa sih kita masuk negara berkembang bukan negara maju? Ada beberapa faktor tentunya kan. Salah satunya tingkat pendidikan. Nah ini yang kita nggak bisa pungkirin gitu. Kita juga mau negara kita semakin maju ya karena dengan semakin banyak generasi-generasi muda kita yang pinter, sekolahnya tinggi, ya gitu ya. Nah itu mungkin salah satu faktor utama menurut saya hari ini perbedaan kenapa fans di Europe beda dengan fans di Indonesia. Saya ambil contoh hari ini. Kebetulan dalam within our group di Jarum kita own salah satu klub seri C1 di Italia, FC Como. It's 2 hours driving from Milan, so kamu tinggal jalan aja ke Como. Very nice, overseeing Lake Como gitu. Wow, perfect buat kamu Rian kalau Mas Rian mau honeymoon gitu ya. We can arrange something for you. Atau Buliana nanti mau honeymoon. Well anyway, di Como ini kalau kamu lihat datang hari Sabtu Minggu gitu ya. Ini kita ngomong sebelum COVID. Sepak bola itu adalah hiburan weekend entertainment gitu. Di mana family bisa datang. Bapak, ibu, anak, cucu itu datang bareng. As a entertainment mereka butuh hiburan. Nah, kalau lihat di Indonesia, yes, udah ada beberapa yang seperti itu. Kalau kita ngelihat misalnya, saya langsung teknis nih ya. Kalau dulu di timnas kita handle misalnya kita punya 5 kelas harga tiket gitu. Kita tahu nih 5 kelas harga tiket ini kita punya segmen yang berbeda. Tapi untuk 2 segmen teratas yang rata-rata tiketnya di atas 200.000, 300, 500 bahkan kita jual sampai jutaan. Yes, itu ada family yang datang di VIP, bahkan di box VIP. But di bawah itu, di harga tiket di bawah itu enggak. Kebanyakan anak-anak muda. Atau sorry saya harus ngomong apa, kebanyakan yang mungkin datangnya stadion nggak bawa uang gitu, so they're expecting to get a free entrance, free access untuk masuk untuk nonton gitu. Nah again ya itu bedanya. Hari ini menurut saya adalah ada banyak fans kita mungkin yang perlu belajar juga dari Europe bahwa sepak bola itu yes kamu jadi fans, tapi kalau tim kamu kalah kamu tetap harus jadi fans. You're not allowed untuk timpukin orang, berkelakuan kasar, berkelakuan anarkis. No, because you're a fans. Fans itu adalah sama kayak pacar kan ya. Kamu sedih, seneng, ya you have to deal with it. Kamu harus setia sama fans, sama klub kamu gitu. Kalau saya Braja Musti, saya cinta PSIM. Well, mau PSIM kalah 4 kali berturut-turut, I'm still a fans. It's in my blood gitu. Saya pendukung Chelsea. 3 tahun terakhir bukan tahun yang baik buat Chelsea, tapi next season guys, Chelsea will be better definitely karena kita udah beli pemain. Tapi selama Chelsea itu di bawah performance, maksudnya nggak pernah juara, I'm still a fans of Chelsea gitu. Kita nggak akan datang ke Chelsea, ke Stamford Bridge terus nimpukin Antonio Conte, lempar-lemparan, marah-marah. Wah itu nggak. Nah jadi yang saya mau highlight adalah ada faktor tingkat pendidikan, ada faktor juga maturity gitu ya. Maturity dari fans. Ini yang penting gitu menurut saya. Dan semoga Buliana, Mas Rian di PSIM, saya berharap jadi salah satu klub pioneer buat ngedrive ini gitu buat fans Indonesia. Karena fans Indonesia, yes, kita harus semakin pinter gitu. Kita jangan mau cuman dieksploitasi, beli atributnya fans, beli baju, beli topi, beli shawl, beli segala macam. Tapi cuman beli, tapi kita nggak cinta dari hati sama fans, sama klub kita gitu. Well, artinya kita belum mature, gitu ya. Nah, tingkat pendidikan ini sama maturity biasanya berhubungan nih, Rian. Jadi, peran dari klub, saya rasa PSIM, Chelsea, Persija, PSS Sleman, ini yang paling sentral menurut saya buat bantu bikin fans kita realize bahwa maturity dalam mendukung tim kesayangan itu penting loh. You can't do udah bukan zamannya kita anarkis. Udah bukan zamannya kita datang ke stadion, sorry ya, dalam keadaan mungkin nggak siap nonton kali. Karena saya jujur aja, waktu di event pertandingan di September kemarin,
pertandingan Indonesia lawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia. Saya ngalamin sendiri September kemarin kita main di GBK. We were beaten 1-3. Kita kalah di kandang 1-3. So embarrassing, memalukan. Saya apalagi yang kerja di dalam, capek-capek tim saya kerja, begadang-begadang tim saya kerja, dan saya tahu sendiri tim saya kerja luar biasa. Saya nangis juga gitu. What? Man, kita kalah 1-3 gitu. Tapi it doesn't mean saya jadi boleh untuk lempar-lempar batu. It doesn't mean saya boleh jadi buat doing something yang anarkis. No, you're not a fans gitu. Dan menurut saya klub harus bisa tegas untuk ini ya, bahwa kita mencari fans, kita mau engage dengan fans, dan kita juga mau educate fans kita untuk lebih mature sebagai fans. Gitu kali, Rian. Iya, benar. Saya setuju sih dengan semua yang tadi Pak Marcel udah sampaikan. Berarti ini sebenarnya nge-lead to my next question. Berarti kan ada satu faktor yang sebenarnya penting di sini, yaitu how we as mungkin sebagai klub harus bisa memanage fans gitu. Harus punya fans management yang baik. Nah, menurut Pak Marcel sendiri untuk klub-klub di Indonesia, Pak Marcel punya ini nggak? Maksudnya insight. Gimana sih klub ini harus melakukan apa supaya bisa memberikan sebuah fans management yang baik gitu? Are there any insights from you gitu loh? Baik untuk klub yang besar ataupun klub yang masih ngerintis nih, klub-klub yang masih kecil gitu. Karena kan pasti tetap ada fansnya gitu. Ya. Balik lagi ya. Kalau sekarang kita lihat, misalnya Rian fansnya Manchester United, saya fansnya Chelsea, Liana fansnya Liverpool misalnya. Kita tanya juga, kenapa sih kita bisa jadi fansnya klub sepak bola tersebut? Kenapa? Ke warnanya? Apa warnanya karena biru? Warnanya karena merah? No, right? Bukan karena warna, kan? Apakah karena pemainnya? Iya, mungkin. Tapi fans yang sebenarnya, fans yang loyalis adalah dia tahu filosofi klubnya. Atau dia tahu value-value, nilai-nilai yang dipegang oleh klubnya. Nah, saya pikir hari ini saya cukup senang juga ngelihat sosial medianya PSIM Jogja, jujur aja. Karena tadi pertanyaan kamu, Rian, role-nya klub adalah you're giving inspirations. Kamu harus bisa ngasih inspirasi. Nah, inspirasi yang apa nih? Inspirasi yang menurut saya edukatif. Kenapa tadi? Karena kita tahu kita masih negara berkembang. Kita bukan negara maju yang dimana sepak bola udah sangat jadi advance industrinya. Belum. Ya, kita masih, ya gampangnya aja. Kenapa sih Indonesia sekarang masih negara berkembang? Karena ya, satu, level ekonomi kita masih di bawah gitu. Nah, in order buat kita naik kelas, naik peringkat adalah ya rakyat bangsa kita harus semakin pintar. Right? Semakin pintar artinya ya kita harus lebih mature, kita juga harus lihat value-value apa yang sebenarnya kita cari dari klub itu. Kalau saya lihat PSIM, jujur aja senang. Karena somehow you're giving education. Dan itu penting ya. Jadi kita jangan cuman, tentunya aset utama atau display utama, pajangan utama dari sebuah klub bola kan adalah pemain. Apalagi, betul? Tanpa pemain ya nggak ada yang mau di promote gitu. Yeah. Nah, ya tapi apanya dari pemain menurut saya? Apakah cuma fotonya visual pemain tersebut, lagi keringetan, lagi minum, lagi apa? Boleh, tapi kamu bisa lihat-lihat sendiri. Kalau kamu lihat, saya ambil contoh ya, di salah satu klub lah, dia bisa lihat, kamu bikin konten plan nggak? Konten plan penting, karena dan kamu bisa merencanakan apa yang akan kamu ngomongin ke fans kamu. Nah, apa yang kamu ngomongin ke fans kamu ini penting juga. Kamu bisa lihat dalam sebulan, say, 10 kali postingan. Dari 10 postingan itu, berapa sih yang edukatif sebenarnya? Atau cuman sekedar entertaining aja? Oh, ada pemain kamu yang ganteng, dilihatin foto dari belakangnya, dilihatin pakai keringat, minum. Oke, itu menghibur. Tapi, what other things yang harusnya membedakan satu klub dari klub yang lain? Dan saya pikir hari ini PSIM, saya cukup percaya, karena ngeliatin progresnya yang cukup bagus, you should be the leader untuk bawa ini gitu ke fans kamu. Bahwa PSIM adalah satu-satunya klub yang melead fansnya untuk semakin pinter setiap hari. Caranya adalah you need to educate them. Ya nggak gampang, bukan proses balikin tangan, tapi proses ini menurut saya bisa dijalanin gitu dengan pelan-pelan ya. But you need to ensure bahwa dari semua komunikasi kamu ke fans, baik lewat sosial media, baik lewat e-board kamu di lapangan, baik lewat apapun itu, lewat YouTube channel kamu,
harus ada konten mengenai edukasinya. Oke, edukasi ini juga tricky, karena seakan-akan, apa sih ini PSIM mau ngajarin gua aja nih, so, apa sih mengenai ini? Misalnya, ya, tergantung juga, jadi kemasannya harus fun, kemasannya harus ringan, tapi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya itu something yang educate mereka gitu lebih. Saya ambil contoh aja misalnya. Nah, saya pikir banyak pemain-pemain PSIM yang punya sejarah dulu dari mereka belum jadi apa-apa jadi pemain bola, kan gitu. Itu value mungkin yang bisa ditonjolin oleh PSIM bahwa, well, lihat, untuk orang bangun karir sebagai pemain sepak bola it's not an easy way, dude. Ya, ada proses yang panjang yang perlu kamu jalanin, naik turun, keringet, capek, harus gagal dulu baru jadi bisa jadi pemain bola. Ya, sama dengan fans. We will not able bareng-bareng dengan PSIM untuk achieve glory kalau kita nggak bareng-bareng nih, kalau kita nggak susah bareng dulu gitu. Jadi ya memang nggak gampang, Rian, untuk mengajarin atau bikin fans tenang kalau kita kalah. I know, apalagi kalau kamu kalah telak di kandang, definitely. Nah, tapi it's a process ya, tolong dilihat, it's a process. Dan saya bilang, dan jujur aja, during COVID ini adalah opportunity besar sebenarnya buat klub-klub. Kenapa? Karena it stop, semua stop. Nah, justru kesempatan buat klub untuk kasih lebih ke engage lebih dengan fansnya, yang lebih educate mereka. Oh, dan sehingga fans nanti masuk ke stadion atau waktu fans even komen di Instagram, dia merasa dirinya, well, saya fans PSIM, beda dengan fans-fans lainnya karena saya punya kelebihan yang lain-lain gitu. Mungkin gitu kali, Rian ya. Berarti ya memang Bapak ini percaya bahwa dari menggunakan sosmed dan platform-platform yang dimiliki oleh sebuah klub ini bisa menjadi sarana untuk mengeducate si fans itu tersebut ya. Berarti memang kuncinya adalah klub memang harus bisa melakukan edukasi ya, dengan memanfaatkan segala platform dan yang ada. Dan sebenarnya tadi poin penting banget sih itu dalam menunjukkan value ya, value dari sebuah klub sehingga si supporter ini juga mensupport, juga mengerti si filosofinya itu seperti yang tadi kayak Pak Marsal bilang gitu ya. Bahwa kalau misalnya kalah pun ya tetap didukung, menang ya tetap disanjung gitu. Paling juga kita pengen bertanya juga sih Pak, untuk di Indonesia sendiri nih, kita paling berbicara untuk sepak bola Indonesia sendiri selain masalah fans manajemennya. Kan Pak Marsal ini mungkin karena sudah bergabung di project di Jarum dengan Komo dan lain sebagainya, pasti kan punya tolak ukur gitu loh dengan klub-klub di luar dan lain sebagainya. Apa sih kira-kira yang bisa dibenahin Pak dari klub-klub yang ada di Indonesia sekarang gitu, sehingga industrinya bisa lebih besar lagi gitu? Saya mungkin pertanyaannya lebih fokus ke klub ya, karena kalau misalnya menurut opini saya, industri ini yang menjalankan itu adalah klub yang kemudian kalau klubnya bagus, timnasnya oke gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana gitu? Ya, seharusnya saya percaya bahwa ngurusin klub atau ngurusin manajemen apapun, ngurusin fans, sama kayak kita kelola perusahaan. So imagine kamu punya perusahaan sendiri lah. Jadi dan harus berpikir seperti itu ya. Bayangin kalau kamu punya perusahaan sendiri, perusahaan kecil, perusahaan kaos, perusahaan sablon kaos, perusahaan apapun lah. Okay? Nah, waktu kamu manage perusahaan kamu, hal yang paling penting dalam manajemen perusahaan adalah, kalau buat saya, adalah resource allocation. Di mana kamu bisa menempatkan investment kamu kemana sih? Nah, saya ambil contoh misalnya. Saya nggak mau menyalahkan manajemen klub yang ada hari ini di Indonesia, tapi gini aja. Saya tanya balik. Kalau menurut kamu, hari ini, kita ngomong klub-klub di Indonesia, rata-rata klub-klub Liga 1, Liga 2 lah ya, kita put aside Liga 3 dulu. Kemana paling banyak uangnya lari? Atau kemana paling banyak dialokasikan resources tadi? Jadi kalau klub punya resources, apa sih resourcesnya klub? Aset orang, modal penting loh, kan gitu. Kalau nggak mungkin jalan kan. Nah, dari modal itu, kemana paling banyak diinvest oleh klub di Indonesia? Kalau misalnya dari kami sendiri sih ke pemain ya mungkin ya. Dari pembelian pemain sih. Pemain, artinya transfer pemain. Oke. Transfer pemain ya. Nah, sekarang saya coba
compare dengan di Eropa. Di Eropa, hampir semua klub, ya kalau kamu bisa lihat Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, 4 liga terbesar di Eropa, sangat kelihatan pemberitaan di media di mana-mana mengenai transfer tuh rame. Ya memang kalau soal transfer tuh paling seru lah biasanya ya. Sekarang Messi mau pindah ke Manchester City, amin, semoga. Jangan sampai dong, Pak. Gimana ya MU saya nih? Karena kelihatannya cuma Manchester City yang mampu Yang Messi mampu, hari ini, iya, ya. iya, iya. Dan Messi udah nggak betah kelihatannya di Iya, iya, di, iya. di Barcelona. Di Barca, Nah, iya. tapi kalau kamu lihat, kamu lihat di Eropa sekarang, jangan terbius sama berita-berita di media mengenai transfer. Tapi coba cek berapa persen Manchester United allocate their resources untuk non-player transfer. Artinya untuk infrastructure, untuk akademi, untuk fans engagement. That's not small. Ya, saya ambil contoh nih. Again, karena saya cintanya sama Chelsea, saya akan ambil Chelsea sebagai Chelsea. Basically, for the last 4 years, they allocate 70%, hampir 70% duitnya untuk infrastructure dan youth development. Youth development. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi. Again ya, saya nggak mau menyindir siapapun, tapi seberapa banyak klub di Indonesia yang punya stadion? Seberapa banyak klub di Indonesia yang punya akademi berjenjang sesuai kelompok umur? Saya ambil contoh, kalau di Inggris kita ngomong akademi berjenjang kelompok umur itu adalah dari umur 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Di La Masia, di Barcelona, you're gonna start kurang lebih at the same age. 8, 10, 12, 14. Dan semua itu ada akademinya. Mereka bikin infrastrukturnya. Mereka nggak minjem, mereka nggak nyewa. Pelatihnya, semua pelatih tim utamanya sih kalah jumlahnya dibanding pelatih akademinya mereka yang youth itu. Nah, jadi balik lagi menurut saya, if you are a club owner, how you manage your resource allocation. Menurut saya itu aja. Oke, kebanyakan klub di Indonesia, kebanyakan spend-nya buat transfer. Ya oke, kamu mau ikut mereka, kan gitu. You wanna do short term goal or long term goal? Buat saya hari ini, seharusnya mulai ada klub-klub yang mikirnya panjang, long term. Barcelona nggak kayak sekarang kalau dia nggak mulai 20 tahun lalu. Manchester City nggak akan sekarang kalau dia nggak mulai 5-10 tahun lalu. Chelsea nggak akan kayak sekarang kalau dia nggak mulai 10 tahun lalu. Look at sekarang hari ini, again sambil Chelsea, 40% pemainnya dari akademi. Bukan dari transfer. Mason Mount, Caltech, you name it, Tammy Abraham. They're coming from the academy yang mereka invest 5 tahun lalu. Nah, jadi again, kita mau instan atau mau long term. Nah, sorry to say, saya harus bilang, kan tadi kita ngomong di awal ya, club owner bukan cuma fans, harus lebih pinter, kan gitu. Nah, pilihan masing-masing sih, tapi kalau kita, tadi saya ambil analogi, kalau kita andaikan kita punya perusahaan sendiri, ya, kalau kita punya perusahaan sendiri, kita mau untung sekarang, apa untung besar 10 tahun lagi? Itu pilihan kita kan. Kalau you wanna untung 10 tahun lagi dari sekarang, then you need to invest bukan di transfer player dong. Kamu harus invest, bikin stadium, bikin akademi. Saya ambil contoh, apakah di Indonesia ada akademi yang isinya 42 lapangan kayak di Chelsea? Oh, sorry, belum ada kita. If you go to Cobham, tempat latihannya Chelsea, MU juga sama Korean, tenang aja ya. Atau MU. Tapi mereka punya satu kompleks akademi yang jumlah lapangannya lebih dari 10, bayangin. Setiap kelompok umur punya fasilitas di sana. Setiap lapangan penuh dengan kamera. Kamera itu bukan security CCTV, bukan ngeliatin siapa yang bukan. Kamera itu hanya untuk menganalisis pemain. Can you imagine that? That's the investment goes to. Gitu. Bukan transfer pemain. No. Chelsea nggak beli pemain 2 tahun kemarin. Mereka jual pemain. Eden Hazard mereka jual. Tapi uangnya mereka put untuk ke sana gitu. Tahun ini baru mereka beli pemain gitu. Nah, ya saya mau cuma bilang aja. Decision-nya semua ada di masing-masing, tapi saya mau mengajak gitu. Yuk, kita kan generasi muda nih ya, millennials baru. Yuk kita rubah negara kita yuk. Kita pengen lihat Indonesia sejajar nanti, at least masuk World Cup gitu. Nah, untuk masuk World Cup harusnya untuk punya timnas yang kuat, ya klub-klubnya harus kuat. Karena dimanapun di Eropa hari ini pengembangan pemain itu bukan di timnas,
pengembangan pemain itu di klub, di akademi klub. Messi lahir di klub. Eden Hazard lahir di klub. Semua lahir di klub. Baru mereka dipanggil timnas. Betul ya? Betul. Nah, jadi again menurut saya resource allocation, kemana prioritas kamu untuk mengalokasikan investment itu penting gitu. Karena apa yang kita invest sekarang, hasilnya kita akan tuai someday gitu. Kalau kamu invest hari ini ke player transfer, oh you can. PSIM mau beli Ronaldo mungkin pas umurnya 40, you can. Atau oke lah, jangan Ronaldo deh. PSIM mau beli hari ini misalnya Oscar yang hari ini main di Cina, you can. Secara uang saya yakin PSIM pasti punya. Tapi apakah itu pilihan kamu? Mungkin kamu nggak akan mungkin kamu akan menang liga, langsung promosi ke Liga 1, mungkin. Tapi apakah itu yang kamu mau? Atau instead beli stadion, bangun akademi, hire pelatih-pelatih dari Jerman, full time, bikin akademi yang kelompok umur, nggak usah dari 9 tahun deh, mulai dari 13, 15, 17, 19 deh. Sehingga hasilnya itu ya nggak instan. Hasilnya 10 tahun lagi, or 5 tahun lagi mungkin, gitu. Oke, ya gitu, Rian. Sorry, saya jadi ngelantur. Tapi anyway, saya cukup nafsu juga kan. Kamu lihat Eropa ya. Iya. Industrinya seperti itu gitu hari Tapi ini. memang benar, maksudnya justru tujuan kita di sini ngundang Pak Marcel juga karena memang kita butuh insight juga gitu loh, melihat pengalaman Bapak juga selain di PSSI dan juga di Jarum, apalagi fokusnya dia di Eropa ya. Memang itu yang kita cari dan saya rasa wah ini teman-teman dari Brajamusti, The Maiden dan semua orang yang nonton channel YouTube PSIM pastinya udah belajar banyak banget hari ini sama Bapak. Tadi kita udah membicarakan soal fans management juga dan juga tadi ya bagaimana cara supaya menjalankan klub-klub di Indonesia ini agar industrinya bisa sebesar di Eropa. Paling segitu dulu aja Pak Marcel ya, karena waktunya sudah habis gitu. Makasih banget untuk waktunya. Mohon maaf sama-sama kesibukannya. Untuk teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram official kita di @psimjogja_official. Dan juga bisa dilihat @PSIM Store untuk merchandise terbarunya. Baju yang saya pakai udah ada di sana. Oke, Pak Marcel, saya mau sebelum menutup, saya mau ngajak Pak Marcel untuk menyebutkan slogan kita nih di PSIM ya. Jadi nanti saya akan sebutkan PSIM, kita sama-sama akan menyebutkan labrak, gitu ya Pak ya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3, PSIM, labrak! Terima kasih banyak Pak.